Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Mari kita dalam pertemuan kali ini mempelajari tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget adalah melanjutkan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka, diri atau lingkungan. Seorang anak mulai serangkali tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Proses kognitif menurut Piaget adalah diantaranya skema, maksudnya kerangka kognitif, kerangka referensi. Kemudian ada asimilasi, maksudnya proses memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Dan selanjutnya akomodasi, maksudnya menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Dan juga organisasi, maksudnya mengelompokkan perilaku atau konsep ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah ke dalam sistem kognitif yang lebih tertib, lancar dengan menggunakan kategori-kategori meningkatkan LTM. Juga ekuilibrasi. Ekuilibrasi itu bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain. Rawan konflik dalam usahanya memahami dunia. Jika berhasil akan mendapatkan keseimbangan pemikiran. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget, yaitu satu tahap sensorimotorik mulai dari 0 sampai 2 tahun. 2 tahap proporsional mulai dari 2 sampai 7 tahun. 3 tahap operasi konkret, yaitu dari 7 sampai 11 tahun. Kemudian 4 tahap operasi formal melalui atau mulai dari 11 tahun sampai 2 tahun. 11 atau 12 tahun. Tahap-tahap ini secara kualitatif sangat berbeda. Tahap 1 yaitu sensorimotorik, yaitu 1 berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. 2 perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Tahap sensorimotorik terbagi 6 periode. Periode 1 yaitu refleksi, mulai dari 0 sampai 1 bulan. Periode 2 kebiasaan
mulai dari 1 sampai 4 bulan. Periode 3, reproduksi, mulai dari 4 sampai 8 bulan. Periode keempat yaitu koordinasi skemata, mulai dari 8 sampai 12 bulan. Kemudian periode kelima, eksperimen. Eksperimen itu yaitu mulai dari 12 sampai 18 bulan. Kemudian periode 6, representasi, mulai dari 18 sampai 24 bulan. Ciri-ciri sensori motor itu diantaranya: 1. Didasarkan tindakan praktis. 2. Inteligensi, bersifat aksi, bukan refleksi. 3. Menyangkut jarak yang pendek antara subjek dan objek. 4. Mengenai periode sensori motorik itu, umur hanyalah pendekatan. Periode tergantung pada banyak faktor, lingkungan, sosial, dan kematangan fisik. Urutan periode tetap. Perkembangan gradual itu dan merupakan proses yang kontinu. Tahap proporsional mulai dari 2 sampai 7 tahun, yaitu dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol mulai dari 2 sampai 4 tahun. Perkembangannya pemikiran intuitif mulai dari 4 sampai 7 tahun. Kemudian fungsi semiotik pada beberapa gejala, diantaranya imitasi tak langsung, membuat imitasi yang secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain kui-kuian sendiri, pasar-pasaran. Kemudian permainan simulis, contoh mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Selanjutnya, permainan simulis dapat merupakan ungkapan diri anak. Fungsi semiotik lanjutan diantaranya menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetap. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Contoh, gambar rumah dan pepohonan tegak lurus di lereng pegunungan. Kemudian mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris atau bulat, bundar, persegi. Fungsi semiotik lanjutan gambar mental seperti ini. Kemudian fungsi semiotik lanjutan bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke
Ciri-ciri pemikiran lain lanjutan. 1. Reversibilitas itu belum terbentuk. Anak belum mampu untuk meniadakan suatu tindakan dengan memikirkan tindakan tersebut dalam arah yang sebaliknya. 2. Pengertian kegagalan itu belum lengkap. 3. Klasifikasi figuratif. 4. Relasi koordinan atau serial. Anak masih kesulitan mengurutkan suatu seri. 5. Kausalitas. Banyak bertanya mengapa. Demikian yang saya bisa pelajari pada pertemuan kali ini tentang masalah teori belajar kognitif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.